Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku, di Kaivana Christine. Di video kali ini, aku mau share mengenai perjalananku ke salah satu pulau terindah di Indonesia, yaitu Pulau Lombok. Pulau Lombok merupakan sebuah pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok sendiri terdiri dari satu kota madya, yaitu Mataram, yang sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan memiliki 4 kabupaten, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang memiliki ragam wisata terkhusus dengan kekayaan alamnya yang mengagumkan. Mulai dari wisata ekstrim seperti wisata Gunung Rinjani hingga wisata halal yang terkenal religi seperti wisata Masjid Islamic Center. Pulau yang bersebelahan dengan Pulau Bali ini tak kalah menarik karena pulau ini akan memanjakan siapa saja yang berkunjung. Tak kalah deh dengan Bali. Selain punya adat istiadat yang menarik, Pulau Lombok juga memiliki banyak pantai indah. Ditambah, Lombok juga sudah meningkatkan pamornya dengan adanya penggelaran pesta akbar MotoGP di Mandalika. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tentang pengalaman tripku ke Lombok via laut dan darat ya. Bagaimana sih keseruan perjalananku kali ini? Tetap stay tune nonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Di perjalanan ke Lombok kali ini, aku menggunakan kereta api dan kapal feri dengan rute Jakarta, Surabaya, dan Lembar Lombok. Untuk menuju ke Surabaya, harus menggunakan kereta dari Pasar Senen. Nah, untuk menuju ke Pasar Senen, aku menggunakan transportasi KRL ya, agar lebih murah. Tapi perlu hati-hati nih, karena tidak semua KRL berhenti di stasiun Pasar Senen. Seperti apa yang aku alami? Aku harus berhenti di Gang Setiong dan menggunakan ojek online menuju ke Pasar Senen. Sesampainya di stasiun Pasar Senen, aku segera melakukan check-in di mesin yang disediakan di depan pintu masuk peron stasiun. Ya, paling depan ya. Ya Mbak, maaf kan kiri ya. Thank you. Untuk trip ini, aku menggunakan kereta Erlangga 7050 kelas ekonomi menuju ke stasiun Pasar Turi, Surabaya dengan harga Rp104.000 per orang. Untuk fasilitasnya yaitu full AC, toilet, kantin, dan diberikan masker dan tisu basah ya. Untuk jadwal keberangkatan yaitu pukul 11 lewat 10 menit dan diperkirakan sampai di Surabaya pukul 22 lewat 50 menit ya. Syukurnya keberangkatan tidak terlambat guys, tepat waktu. Pukul 11 lewat 8 menit kereta sudah berangkat ya. Bagi kalian yang ingin ngemil, makan atau minum sesuatu, selain kalian bisa beli di kantin yang tersedia di gerbong kereta, para pramugari dan pramugara kereta juga berkeliling ya, menawarkan produk makanan dan minuman yang bisa kalian beli. Nah, kebetulan untuk makan siang ini, aku sudah membawa makanan sendiri dari luar ya. Untuk lebih menghemat, mungkin kalian juga bisa bawa makanan dari luar seperti aku ya. Tenaga, tolonglah berada di tempat duduk dan tidak membuka pintu-pintu kereta. Nah, di malam harinya aku coba mendatangi kantin dalam kereta. Tapi sebagian menu yang mereka sediakan sudah habis terjual guys. Jadi apa aja Mbak? Untuk harga makanan dan minuman yang dijual cukup lumayan mahal dibandingkan harga di luar. Untuk menu makanan yang disediakan di kereta juga beraneka ragam, dari fried chicken sampai makanan berat seperti ayam lada hitam, bumbu rendang, dan lain-lain dengan harga Rp40.000.
Nah, karena aku sedang ingin makan yang berkuah hangat dan mereka hanya menyediakan pop mie, jadi aku hanya beli pop mie dan minuman dingin. Wah, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kami sampai di stasiun Pasar Turi Surabaya. Pukul 10:40. Lebih cepat dari perkiraan sampai ya guys. Untuk tujuan kami selanjutnya yaitu tempat penginapan, The Life Hotel. Untuk menuju ke sana, kami menggunakan Gokar ya, dengan tarif Rp11.000. Kebetulan sedang ada promo guys. Karena mobil dicarikan oleh petugas di Gojek Shelter, jadi untuk keluar stasiun dikenakan biaya Rp5.000. Nah, setelah 10 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat penginapan, The Life Hotel, yang sudah kami booking sebelumnya melalui Traveloka. Untuk harga per malam di hotel ini hanya Rp199.900 per kamar. Kalian bisa pesan melalui agent apps ya, seperti Traveloka, Tiket.com, dan sejenisnya. Nah, inilah hotel yang kami booking untuk menginap semalam di Surabaya. Bersih, nyaman, dan terjangkau. Di sini kalian juga bisa pesan makanan atau minuman ya. Menu yang mereka sediakan juga lumayan komplit, dari makanan berat sampai ringan, dengan harga yang masih terjangkau. Aku pun pesan hot green tea latte. Untuk pelayanan yang diberikan juga baik dan cepat ya. Dikarenakan book hotel tidak termasuk sarapan, jadi sebelum check out, kami memutuskan untuk pergi mencari sarapan di luar. Kemana mbak? Oke, kita mau cari makanan dulu sekitaran hotel sebelum kita ke port. Nah, tepat di sebelah kiri hotel, kami menemukan penjual nasi campur. Beliau menjual nasi campur dengan beraneka lauk loh, dari gudeg telur, gudeg ayam, nasi bebek, dan beraneka gorengan. Untuk harganya Rp7.000 per bungkus, untuk semua menu nasi campur ya. Oke ya gitu. Ini Jogja bilangnya gudeg, kalau sini ya bilang kalodeng aja. ya. Sarapan ya Pak? Selamat makan Pak. Emang selalu ngetem di sini ya Pak? Enggak mesti. Oh, bisa di mana-mana. Ada penumpang. Oh, ini lagi karena makan aja ya? Ya udah. Selamat makan Pak. Semangat. Yuk, mari Pak. Nah, ini dia nasi campur yang aku beli. Nasi dengan mie goreng dan ayam goreng. Enak banget guys. Untuk porsi emang kelihatannya dikit, tapi nyangin loh. Tepat pukul 9:15, kami beranjak ke Pelabuhan Tanjung Perak dengan Gokar dengan biaya Rp37.000 dan jarak tempuh memakan waktu kurang lebih 13 menit. Sesampainya di Pelabuhan Tanjung Perak, kami diminta untuk menunjukkan bukti booking di aplikasi DLU, aplikasi Peduli Lindungi yang menyatakan sudah vaksin ketiga dan kartu identitas ya. Oh ya, untuk tiket kapal feri, kami melakukan pemesanan langsung di aplikasi DLU. Kalian bisa download melalui Play Store dan sejenisnya terlebih dahulu ya. Setelah pengecekan data, kami melakukan check-in dan print tiket booking, dibantu oleh petugas. Kemudian diberikan gelang sebagai tanda penumpang.
ya, di sini juga ada medical check up loh. Tapi tidak wajib untuk semua penumpang. Jika teman-teman mau dan sekiranya terlihat tidak sehat, bisa cek ya. Untuk perjalanan ini, aku bersama dengan teman dan keluarganya. Beranggota 4 orang, termasuk aku ya. Dan biaya kapal feri yang dikeluarkan yaitu Rp703.000 untuk kelas ekonomi dewasa. Untuk jadwal keberangkatan pukul 11:30. Tepat pukul 11 kami sudah beranjak ke dalam kapal ya. Nah, ini dia. Kapal KM Kirana 7 yang akan membawa kami ke Pelabuhan Lembar Lombok. Untuk jenis kelas penumpang kapal ini juga terbagi beberapa, dari kelas VIP sampai kelas ekonomi. Nah, untuk trip ini kami hanya berhasil mendapatkan kelas ekonomi guys. Kalau kalian mau menyeberang ke Lombok dengan kapal feri, pastikan kalian booking lebih awal ya, agar mendapatkan kelas yang kalian inginkan. Untuk keberangkatan kapal juga tepat waktu ya guys. Jam 11.30 kapal kami sudah mulai menyeberang. Oh ya, untuk waktu tempuh penyeberangan ke Lombok akan memakan waktu kurang lebih 21 jam ya. Nah, bagi kalian yang penasaran, ada apa aja sih di dalam kapal KM Kirana 7 ini? Tunggu video aku selanjutnya ya, karena aku akan menjelaskan pengalaman tripku menggunakan kapal feri ini. Nah, untuk itu, jangan lupa di-subscribe dan nyalahin tombol loncengnya, supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Kami harap agar para pelanggan dapat antri secara berurutan satu persatu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat jalan. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya tepat pukul 8:14 waktu Indonesia bagian tengah, kami telah sampai di Pelabuhan Lembar Lombok dengan selamat dan lebih awal dari perkiraan waktu sampai. Setibanya di Pelabuhan Lembar Lombok, kami sudah dijemput oleh driver yang sudah kami booking untuk mengantar dan menemani kami selama di Lombok. Nah, untuk detail trip aku akan share di video selanjutnya ya. Sekian dulu untuk video perjalananku dari Jakarta ke Lombok via darat dan laut. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalahin tombol loncengnya ya. Thank you for watching.